emang mewah sih. Maksudnya begitu masuk pun kita tahu bahwa wah ini mobil yang ditawarkan ini emang kemewahan juga gitu. Betul. Apalagi ini 2,34 meter. Paling meter, besar, gitu. paling gede di Paling- kelasnya. Maksudnya ke hatchback EV ya dia. Sebenarnya secara kalau dilihat kan kita ada sedan itu kalau dibilang two box design one, three box ya. Ini adalah two box design. Ada sedikit buntutnya dibilang hatchback. Gimana maksudnya apa nih self parking maksudnya apa yang menjadi elaborasi dari sini? Jadi kita melihat bahwa kehidupan di metropolitan itu sangat padat waktu. Jadi bagaimana juga untuk kemudahan parkir yang mana kendaraan kiri kanan very tight. Ya. Sangat memudahkan ya, terutama ya kita bukan laki-laki ya. Itu istri kita ataupun Anak perempuan yang baru baca ngetir. udah sangat nyaman gitu. Jadi ngomongin lokal konten tadi, sekarang Baik ini udah dirakit juga di Indonesia juga. Nah, mungkin bisa cerita dikit soal itu. Oh iya, kita di 2025 alhamdulillah sudah berhasil merakit BJ40. Oke. BJ40 itu di Handal, kita kerjasama. Di Purwakarta ya? Di Purwakarta. Oke. Pabrik barunya Handal. Setelah itu kita akan masuk ke mulai mengikuti program pemerintah. Jadi ada beberapa komponen yang diwajibkan untuk di source lokal. Ya saat ini untuk BJ40 sudah mulai perencanaan untuk mengganti beberapa komponen seperti ban kita sourcing lokal, baterai kita sourcing lokal, wiper kita sourcing lokal, dan selanjutnya mengikuti banyak juga ya? bajak. Oke, ketemu lagi bersama gua Cak Dan di Autotech Sindo News. Ini ya, baru lihat-lihat mobil yang keren banget. Ini adalah Baik ya, salah satu pabrikan otomotif yang juga ada di Gias 2026. Mereka punya banyak sekali line up, mulai dari hybrid, ada BJ30, kemudian ada yang ICE, ada X55, ada BJ40, kemudian ada juga yang baru full EV yang namanya Baik T1. Nah, kita pengen gali lebih dalam lagi ini sebenarnya brandnya seperti apa, mobilnya kok banyak banget. Langsung kita akan wawancara atau langsung ngobrol ya dengan CEO dari Baik Indonesia, yaitu Dani Yahya. Nah, seperti apa? Ikutin terus Autotech Sindo News. Mantap! Pak Dani, let's go. Boleh masuk? Kita ngobrol-ngobrol ya. Oh, udah dibuka. Apa kabar? Luar biasa, kita ketemu di Gias ya. Mantap sekali. Oke, langsung aja yang pertama nih, Baik ini udah berapa tahun ya? Mungkin ada 3 tahun ada? Kita tahun ketiga kita ikut Gias. Tahun ketiga ikut Gias. Nah, bisa gimana tuh ceritanya tuh sekarang nih? Gimana nih? Dari awal sampai udah 3 tahun, lumayan lama juga ini sebenarnya ya? Cukup untuk brand baru ya, kita melihatnya kita sangat berbangga. Ya syukur alhamdulillah. Tahun pertama sebenarnya kita launching di 2024. Jadi Julai Agustus tuh kita baru brand launch. 2024 ya? 2024 kita Oke, dengan oke. dua tipe. Apa tuh? BJ40 yang iconic, Ya. off-roader, dan X55 SUV mid-size di segmennya. Oke. Setelah itu kita berlanjut, jadi 6 bulan lah kita kan. Kita waktu itu di 2024 kita jual kurang lebih sekitar 200 unit lah, kita delivery ke konsumen. Lumayan lah ya. Lumayan, malah kita juga sudah masuk waktu itu ke TNI. Ke TNI Jadi marketnya. pertama kali sudah dilirik gitu. Iya. Pertama kali masuk ke
ke Indonesia, TNI sudah melirik, ini nampaknya kendaraan yang tangguh Wis, untuk mantap. bisa digunakan sebagai kendaraan dibilang tuh rantis, kendaraan Rantis, kendaraan taktis ringan. Iya, iya, iya. Jadi baik BJ 40 40 dan X55, terus lanjut lagi ada model selanjutnya. di 2025. Hmm. 2025 kita baru luncurkan juga di Gias, yaitu BJ30 Hybrid, ada front wheel drive Ada dan all wheel drive. Saya udah cobain juga, mobilnya enak Nah, banget. kan, Mantap. mantap. Mantap, mantap. Tapi kita baru delivery sebenarnya di November, karena itu adalah world premiere. Sebenarnya sama dengan baik T1 ini, world premiere untuk setir kanan right hand drive. Selalu Indonesia menjadi pilihan oleh Bike Group untuk dijadikan tempat atau negara sebagai negara kehormatan lah untuk Asik. diluncurkan world premiere right hand drive gitu. Baik T1 yang T1 terbaru. yang terbaru Ini ini. full EV. Full EV. Full EV. Jadi udah lengkap nih ya. Ada ICE, ada hybrid, ada juga full EV. Betul. Sebenarnya ada satu sih yang kurang. Apa tuh? Diesel. Diesel. Nanti ke depan juga selain ada hybridnya macam-macam kan, ada plug hybrid, Plug-in hybrid, ada BEV yang REV. REV. Nah itu juga akan kita bawa nanti. Semua ini ya namanya ya, platform semua New energy. New energy. New Nah, ini energy. sebutannya new energy vehicle, guys. Vehicle, new energy, NEV. NEV sebutannya. Oke, keren. Terus gimana Gias, ini apa yang paling laris atau mungkin selama ini model-model apa yang paling diminati orang nih sebenarnya? Nah tentu strong dari Bike sebagai company kan sudah sangat katakanlah tua ya. Tahun 1958 mereka berdiri dan Udah lama juga ya? lama, dan tentunya di China-nya sendiri mereka secara grup itu 6 besar ke-6 lah. Oke, terbesar ke-6 di Terbesar Cina. ke-6 di Cina yang penjualannya per tahun kurang lebih sekitar 27 juta sampai 30 juta per tahunnya. Jadi penjualannya Bike Group itu 1,9 juta per tahunnya. Gokil. Nah, dari situ kita lihat bahwa quality yang dibuat karena memang Bike ini kan BUMN, BUMD. BUMD. Iya, jadi sebanyak supply ke militer-militer di China. Iya, Jadi iya, kayak iya, BJ80 itu dipakai buat periksa parade pasukan oleh Presiden Xi Jinping dan lain. Jadi dipercaya oleh militer di sananya. Iya, Itu juga iya. mungkin yang membuat kita confidence. Nah, apa sih keunggulan dari Bike ini yang harus kita coba adalah Secara brandnya ini secara ya. brandnya itu adalah kita lihat konsistensi, dan tentunya di sini adalah self-driven car kalau saya bilang. Self-driven car. Yes. Bisa dielaborasi lagi apa tuh maksudnya? Self-driven car itu saya juga dapat feedback dari semua konsumen termasuk beberapa media bahwa dibilang satu-satunya brand China yang semua mobilnya so far di driving nggak ada yang fail atau yang mediocre gitu. Jadi semuanya on the level of kategorinya bagus lah gitu. Jadi semua kendaraannya itu sangat menyenangkan untuk bisa dipakai gitu. Wih, Weh. asik. Ini ya sensasi EV. Sensasi ya. itu. Ais. Talk is enough untuk dalam kota, untuk keluar kota top speed 150 km per jam, ini salah satu contohnya. Asik. Ini sensasi EV yang agak susah didapat di susah didapat mobil ICE ya. asik. Jadi karena memang kan tidak ada perpindahan gigi. Betul. Jadi linear. Linear, Torsinya sama gitu. Betul, senyap juga. Senyap. Oh iya, by the way, mobil ini kita nggak bisa dengar suara motor di luar. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu teknologi yang disampaikan untuk insulated suara dari luar sampai 85%. Sampai 85%. Sampai 85%. Ini berdampak pada kenyamanan. Banyak kenyamanan tentunya, terus juga kita menggunakan sound system yang cukup advance sehingga we can listen very nice music di sini. Jadi it's very, dan salah satunya juga yang harus kita sampaikan ke Sindo ya, pendengar atau pemirsa lah. Pemirsa adalah bahwa kita memang invest dalam keseharian kita adalah harusnya kita invest di sesuatu yang salah satu kesehatan ya. Adalah di mana mobil ini merupakan tempat kita ketiga lebih lama kita berdiam diri. Yang pertama kita ada tuh di rumah. Di rumah. Atau malah di kantor kayaknya lebih lama nih. Betul. Biasanya. Kantor, di rumah, dan mobil mungkin yang ketiga. Betul. Dimana Apalagi lagi? di Jabodetabek. Jabodetabek. Mobil ini menjadi tempat yang kita ketiga lebih lama spending waktu. Betul. Sehingga di sini, jadi kita mengembangkan yang di Bike T1 atau Arsvogue ini ya, kita lihat itu dengan healthy concern. Jadi air circulated-nya ini sudah untuk healthy untuk breathe kita.
Yang tidak terlihat artinya udara, dan yang terlihat touch and feel, semua materialnya ini sudah sangat memenuhi standar kesehatan. Artinya kalau kena panas, kena apa segala macam, apa yang kita hisap, udara hirup ini sangat healthy. Jadi udah sampai sedetil itu ya? Betul, jadi kita ngelihat bahwa diperhatikan bahwa mungkin berapa jam dalam 1 tahun kita ada berada di kendaraan ini. Betul. Dengan segala kondisi ekstrim, artinya kita bisa kena matahari yang panas kita, kena hujan dan lain-lain, sehingga banyak material yang mungkin akan membuat material ini sangat, katakan, tidak ramah kesehatan, bukan ramah lingkungan ya. Nah, ini sudah dikembangkan dan ini merupakan satu pengembangan yang sangat unik juga dari Bike Group itu. Oke. Nah, dengan banyaknya brand China sekarang, brand bike sendiri sebenarnya gimana Pak Dhani melihatnya gitu untuk persaingan di pasar Indonesia sendiri? Kalau saya melihatnya persaingan selalu bagus. Oke. Artinya kita melihat bahwa kita tentu memberikan yang terbaik, jadi kita berlomba nih di sini. Jadi mungkin bagaimana dengan mobil China ini membuat peta competition di Indonesia di otomotif ini berubah. Dulu Jepang, Korea, Europe. Sekarang tambah dengan China, sehingga sama semua berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Nah, kita tentu akan sangat, katakanlah di sini, termotivasi bagaimana kita membawa kendaraan yang ke Indonesia sesuai dengan kebutuhan dari konsumen di Indonesia. Memberikan pelayanan yang terbaik, bukan karena baik ya, asik. Terbaik. Kalau anak-anak sekarang dibilang anak baik. Memberikan sesuatu yang terbaik. Itu yang encouraging kita gitu. Jadi seutuhnya kita pengen membuat satu bike ini bisa berperan di industri, bukan come and go atau hit and run. Bukan juga kita dalam artian trader yang hanya mementingkan penjualan, habis itu sudah, tapi menjadi aspek ya bahwa ini merupakan investasi di brand, penjualan yang cukup panjang, dan kami dari GDI, Geodistribusi Indonesia, kami juga pengen mentransform bahwa kami perusahaan lokal yang membawa kendaraan ini awalnya dari secara utuh, kita sudah mengassembly, kita akan meningkatkan ke lokal konten, dan siapa tahu nanti kita juga mempunyai pabrik sendiri di Indonesia. Asik, mantap banget, luar biasa. Dan konsumen Indonesia sendiri kayaknya cukup semakin terbuka dengan brand-brand dari China juga, karena mereka melihat, oh ini mobil yang dibawa itu juga value-nya juga tinggi juga, dan kalau kita ngelihat market juga 26% sekarang itu juga dari pabrikan China juga gitu. Betul. Jadi ya maksudnya konsumen pun sudah berubah juga ya sekarang ini. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat bahwa sebelumnya ada perubahan behavior, perilaku konsumen pada saat memberi kendaraan. Ya. Zaman dulu memberi kendaraan mereka memperlihat, oh setelah 4 tahun berapa depresiasi. Oke. Jadi waktu itu mereka masih melihat bahwa beli kendaraan harga jual kembalinya gimana? Investasi lah boleh dibilang. Investasi. Sekarang mereka melihat bahwa dengan tinggi harga bensin atau fuel prices increase, terus mereka melihat efisiensi. Contoh kayak misalkan makanya kita membawa mobil listrik ini salah satunya untuk bisa menjangkau konsumen behavior untuk seperti ini. Contoh, misalkan kita spending dari area Jabodetabek dalam artian di luar Jakarta, bekerja ke Jakarta. Oke. Spending katakanlah bensin itu kurang lebih 3,5 juta mungkin sebulan. Nah, sekarang dengan adanya mobil listrik mereka hanya 600.000. Tahunannya berapa biaya untuk SNK? Setelah itu berapa biaya service? Nah, semuanya itu nggak ada gitu. Sehingga mereka pikir, oh iya ya, biaya operasional cost katakanlah tadi untuk transport tadi dijadikan cicilan kendaraan. Nah, behavior itu yang mereka tidak mementingkan lagi, oh setelah 5 tahun berapa nih, tapi mereka melihat bahwa oh iya ya, saya spending 3 juta, saya mendingan 3,5, saya nambahin sedikit 5 juta, saya dapat mobil. Iya. Jadi hitung-hitungannya udah beda antara dulu sama konsumen yang sekarang. Dan gitu. tentunya apa yang seperti baik berikan, equipment, teknologi, lifestyle. Dan sekarang orang juga sudah sangat bangga, kayak contoh kami ya dari BJ40, itu sudah masuk segmen middle up. BJ30 middle up. Sebenarnya kayak baik T1 ini, mobil listrik Ashford itu dipositioningkan sebagai premium mainstream. Artinya touch and feel-nya, material yang dipakai semuanya. Contoh kayak seperti ini ada gold accent di dashboardnya, itu diambil dari Mercedes-Benz EQ.
Oh iya. Why? Karena memang baik itu satu grup dengan Mercedes-Benz. Oh gitu. Ya Oke, ini oke, adalah oke, yang oke, gold oke. ini nih. Nah ini diambil nih dari Mercedes-Benz karena teknologi yang dari Mercedes-Benz banyak memang yang di tim R&D-nya baik grup lah gitu. Iya, memang mewah sih. Maksudnya begitu masuk pun kita tahu bahwa wah ini mobil yang ditawarkan ini emang kemewahan juga gitu. Betul. Apalagi ini 2,34 4 meter, paling meter, besar gitu. paling gede di Paling- kelasnya. Jadi ini masuknya adalah ini balik ngomongin Tiguan lagi nih. Jadi ini masuknya ke hatchback EV ya itu ya. Sebenarnya secara kalau dilihat kan kita ada sedan itu kalau dibilang two box design three box ya. Ini adalah two box design. Ada sedikit buntutnya dibilang hatchback. Oke. Tapi kalau mau dilihat lagi ada dari ground clearance juga bisa mengkategorikan kendaraan ini. Selain one box itu yang kotak ya. Ya. Two box, three box design. Tapi ada juga bawa dari ground clearance. Hatchback rata-rata itu di 150 mm untuk ground clearance. Conclusion-nya, oke. Nah, SUV 200 ke atas 250 ya untuk yang rigid atau leather frame. Nah, untuk ini kan di 181 jadi masuk crossover sebenarnya. Crossover. Jadi walaupun bentuknya kelihatannya seperti hatchback, tapi sebenarnya dia ground clearance cukup tinggi, Yes. ya kan? Jadi untuk harian ataupun di jalanan yang nggak rata pun masih tetap percaya diri. Betul. Terutama kan Indonesia masih dikategorikan sebagai, mohon maaf Bapak pemerintahan, kalau nggak salah masih dikategorikan sebagai bad road countries. Oke. Secara Artinya? total negara dengan kondisi jalan raya yang kurang baik lah. Kurang baik. Maksudnya ya secara total nasional Iya, ya. iya, 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 iya. Kalau kita lihat mungkin kayak di luar negeri mungkin hitungannya sampai ke kampung-kampung udah masih bagus. Nah, Betul, mungkin betul, ini betul, betul. PR sehingga banyak lobang dan selanjutnya sehingga katakanlah Banyak polisi tidur kayak gini. banyak masih tidur gitu kan. Jika perlu mobil yang katakanlah cukup bisa masuk ke daerah-daerah country ya. yang cukup nyaman gitu. Oke, oke. Tadi ngomongin pemerintah juga, sebenarnya kalau Pak Dhani sendiri melihatnya gimana nih? Dukungan pemerintah atau mungkin apa yang diharapkan dengan kondisi new energy vehicle dan juga market otomotif di Indonesia sekarang? Saya rasa saya apresiasi pemerintah sudah berhasil meningkatkan dengan kebijakannya market share mobil listrik dari tahun 2021 masih 0, sekian persen, Betul. terus di 2024 kalau nggak salah di ke 12%, sekarang sampai year to date bulan Juli ini sudah di 26% secara new energy vehicle, karena dari China rata-rata new energy vehicle. Oke, oke. Berarti kan tepat nih sasarannya, tapi kita harus kembali lagi tidak boleh dalam artian pemerintah bersenang-senang dahulu karena secara market total kita tertrap di maksimum 1,2 juta itu tahun 2018. Ya, itu udah lama banget. Sudah lama. Kenapa? 2019 turun karena pemilihan presiden, 2020 di 600 ribuan karena Covid. Setelah itu meningkat di 800 ribu, 2022, 2023 di atas 1 juta, 2024 turun ke 865, sekarang ke tahun lalu 800 ribu. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa meningkatkan kita di 2 juta? Kenapa? 2 juta itu kalau dilihat secara rasio, dari 1.000 kepala keluarga, hanya 100 orang yang mempunyai kendaraan roda 4. Dan itu kecil sekali sebenarnya. Itu sih karena dibandingkan dengan negara yang setara dengan kita, katakanlah Thailand secara jumlah penduduk, atau Malaysia secara mungkin income per kapita, kita masih di bawah mereka. Iya, iya, iya. Nah, bagaimana kalau kita 200 saja naikkan? Berarti kan dari 1.000 kepala keluarga 200 mempunyai roda 4. Artinya apa? Kita akan naik double dari 2 juta. Betul. Tapi bagaimana jalan ke sana selalu ada dilema. Contoh, wah kalau mobilnya banyak nanti macet. Oh begini, oh begana segala macam. Tapi kita lihat contoh kayak misalkan negara yang sudah maju, advanced country. Penduduknya 80 juta, contoh Jerman kurang lebih, mereka jualan mobilnya 4 juta. Kita 280 juta, jualan mobilnya di bawah 1 juta. Iya, benar. Tapi di sana macet saya rasa oke. Jadi kita jangan tertrap bahwa takutnya kalau mobil banyak akhirnya akan ada kemacetan. Kenapa? Nah di sini ada salah satunya in out. Di Indonesia jualan tapi tidak ada yang di scrap. Oke. Apa yang di scrap? Contoh, mobil-mobil tahun udah 30 tahun yang bukan mobil hobi ya, yang bukan kolektor item, itu mobil sudah tidak layak lagi di jalan, malah membuat polusi. Ya. Kenapa ini tidak di scrap saja? Di scrap itu coba dijelaskan lebih detail lagi. Di scrap itu maksudnya Ya dihancurkan lah. hancurkan dan dia harus ganti ke mobil baru. Itu baru seperti itu. atau disubsidi lah seperti apa gitu. Jadi di sini akhirnya kita lihat kayak di negara Eropa atau negara-negara maju,
kita jarang melihat mobil yang umurnya lebih dari 30 tahun atau karena secara economical size juga sudah tidak masuk. Biaya ke bengkelnya lebih mahal. Betul. Jadi mendingan cari mobil yang elektrik seperti ini, misalkan itu jadi akan lebih baik di situ. Jadi saya rasa salah satu PR semua solusinya ya tentu kita lihat bahwa di negara maju teksnya mobil impor dan lain-lain itu sangat murah. Artinya gini, apa yang dilakukan di mobil listrik tolong duplikasi ke mobil hybrid dulu deh. Kebijakan-kebijakan pasti akan booming nih hybridnya. Setelah itu, nanti kita lihat balance antara mobil listrik, balance antara hybrid dengan ICE. Karena kan kita pemerintah mencanangkan di 2030 kita transform berapa persen, mungkin 40%, 50% mobil listrik. Tapi kan tetap akan ada ICE. Duplikasi aja itu apa yang dilakukan pemerintah di mobil listrik ini untuk hybrid. Saya rasa pasti akan meningkat. Growing-nya akan tinggi sekali. Growing-nya tinggi dari situ. Iya. Karena impact-nya sendiri juga bagus buat pemerintah karena dengan semakin orang rendah konsumsi BBM-nya pun juga biaya subsidi BBM pun juga akan jauh berkurang. Betul. Ya kan? Betul. Jadi gini, kalau secara industri, kalau misalkan kita katakanlah tadi target mungkin pemerintah dari 1.000 kepala keluarga 200, artinya kita 2 juta kendaraan terjual, anggaplah. Dari 2 juta itu berapa pergerakan menyedot tenaga kerja? Pabrik, industri penunjang, komponen. Sales yang jualan, jumlah dealer, tukang poles, kaca film, dan lanjut yang selainnya di situ. Itu menggerakkan ekonomi. Betul. Berapa pajak yang didapat, berapa dari pajak penghasilan dan selanjutnya gitu. Jadi saya rasa kita memang piece by piece ya, tapi kita harus punya roadmap yang bagus. Nah, duplikasi aja. Bagaimana pajaknya murah buat hybrid, ya kan, diikutin. Lebih baik gini, kalau ngejar volume, kalau kita masuk kategori high-tech country, negara dengan pajak yang sangat tinggi, everything, itu untuk bisa berkembang akan susah. Volume-nya. Harganya kita tahu bahwa mobil kita, nih yang harga jual di sini dibandingkan dengan negara di negaranya, itu kategorinya dibilang ya mahal. Saya ingat dulu saya ada di brand luxury lah, saya pernah kerja. Terus saya ngobrol sama orang Inggris itu, saya bilang, berapa jualan di Indonesia? Saya bilang saya hanya 10 waktu itu. Oh ya, saya jualannya satu dealer udah bisa 100 katanya. Iya. Terus tanya kamu tahu harganya saya di sini berapa? 3 kali lipat. Dia bilang, kalau 3 kali lipat saya juga nggak bisa jual tuh. Jadi ini hanya ilustrasi bahwa betapa mahalnya. Tapi kan kita bisa dilihat bahwa kita main volume lah. Sama seperti industri, katakanlah di marketplace online, bagaimana online itu sekarang harganya bisa relatif lebih efisien. Karena mereka overheadnya sangat kecil, sehingga dikalikan berapa jumlah penjualannya sehingga akhirnya tetap menguntungkan. Nah ini yang harus kita ngejar volume banyak, pasti negara juga pemasukan dari tadi PPN-nya atau pemasukan dari apapun juga itu akan jauh lebih besar. Gitu. Jadi ngomongin lokal konten tadi, sekarang baik ini udah dirakit juga di Indonesia juga. Nah, mungkin bisa cerita dikit soal itu. Oh iya, kita di 2025 alhamdulillah sudah berhasil merakit BJ40. BJ40 itu di Handal, kita kerjasama. Di Purwakarta ya? Di Purwakarta. Pabrik barunya Handal. Setelah itu kita akan masuk mulai mengikuti program pemerintah, jadi ada beberapa komponen yang diwajibkan untuk di source lokal. Jadi saat ini untuk BJ40 sudah mulai perencanaan untuk mengganti beberapa komponen seperti ban, kita sourcing lokal, baterai kita sourcing lokal, wiper kita sourcing lokal, dan selanjutnya mengikuti banyak juga ya? Banyak. Nah, kalau untuk mobil listrik kita memang untuk mendapatkan import duty 0% dan juga luxury tax, kita akan langsung masuk ke 40%. Nah, 40% lokal konten ini majority didapat dari komponen baterai. Nah, ini mungkin saya boleh menyampaikan titip pesan, boleh ya? Boleh dong, silakan. Jadi untuk bapak-bapak di pemerintahan, perindustrian, Kementerian Keuangan, nah ini kan ada lokal konten yang diwajibkan untuk mendapatkan pembebasan pajak PPNBM. PPNBM. Nah, yaitu artinya dengan 40%. Namun di 2027 ini karena peraturannya sudah diundang-undangkan sebelumnya, itu akan berakhir 40% ini di 2026 ini. Sehingga tahun depan itu sudah harus 60% naik. Habis itu 2028, 2029, 30 terus naik 80%. Kalau menurut saya itu angka baiknya jangan di lock di tahun. Tapi contoh kayak T1 ini masuk kita tahun
akhir tahun ini. Dikasih waktu 2 tahun dengan 40% dulu lokal konten. Ya. Kita akan tes market, kita investasi. Setelah itu 2 tahun diwajibkan kita untuk naik ke 60%. Jadi intinya bertahap gitu ya. Bertahap, jangan di lock per tahun. Ya. Kalau enggak, ini tidak akan inisiasi dari produk-produk baru, karena untuk satu pemenuhan tadi, contoh kayak misalnya untuk 60%, itu harus dibuat baterai lokal, baik dari casingnya, wiring harness, dan juga baterai elektrik BMS-nya. Ya. Berarti manajemen sistemnya, baterai manajemen sistemnya. Itu untuk membuat satu line assembly saja, itu untuk baik T1 kita lagi buatin project, itu kurang lebih 28 juta yuan, kurang lebih sekitar 75 miliar. 75 miliar. 75 miliar untuk investasi tersebut. Satu model. Satu tipe baterai. Jadi kita perlu tentu itu awalnya ya. Setelah itu ke sana ada beberapa yang memang sama gitu kan. Iya, Mungkin iya, yang kedua baterainya tidak sebesar itu investasinya. Tapi kan kita kalau diberikan 40% dulu, 40% adalah semua barang masih diimpor tapi dirakit di Indonesia. Betul. Jadi saya rasa sih mungkin ini bisa dikonsider, karena tahun depan dengan langsung ke 60% saya rasa untuk bisa memasukkan model baru gitu kan. Karena tahun depan pun kita akan memasukkan langsung ke 60%, tentu itu akan sangat katakanlah berat lah. Ya, artinya memang perlu ada jeda, perlu ada kesempatan untuk validasi pasar dulu, Betul. testing the market, apakah Betul. emang produknya ini diminatin. Betul. Karena semua itu tergantung sama volume. Betul. Kalau volumenya nggak masuk, jadinya agak berat juga Betul. untuk investasinya, Betul, ya kan? betul. Itu Ya, seperti itu. Sebenarnya itu intinya kan. Iya, Ya, gitu. Nah, balik lagi saya ingat nih, salah Apa tuh? satunya jadi ada insentif juga buat hybrid, yaitu dari PPNBM sama PPN, kurang lebih ada diskon 3%. Tapi diharuskan investasi 3 triliun rupiah. Nah, ini juga mungkin katakanlah sesuatu yang harus dikaji ulang. Jadi bagaimana artinya kalau industri otomotif kita pengen dari 1.000 target kita, kepala keluarga menjadi 200, nah ini harus katakanlah dipertimbangkan hybrid ini. Dan kalau Dalam pertimbangan artinya apa nih? Pertimbangannya khususnya spesifiknya seperti apa? insentif tax dari government ini untuk hybrid kan sekarang tidak Harus ada. dinaikkan istilahnya gitu Ya ya? karena gini, sebenarnya hybrid kan kurang lebih sama. Iya. Hybrid kan sama, jadi artinya dia ramah lingkungan. Betul. Karena apa? Di dalam kota kalau tidak kondisi nggak terlalu tinggi speednya, itu sebenarnya yang jalan baterai dan dia tuh tidak mengeluarkan polusi sebenarnya. Betul. Jadi kan kita tahu di bawah 30 km per jam yang nyala baterai. Betul. 70 baru dia kombinasi, Ya. kalau baterainya habis yang nyala di mesin. Betul. Gitu. Malah untuk hal-hal seperti itu kita rata-rata kan kita di Jakarta kecepatan saya rasa bisa dicek mungkin Ya 40, pemirsa, 30, 20 lah ya. 30-40 km per jam. Gitu. Gitu. Luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin soal otomotif, ini akan sangat menarik. Intinya gini, apapun juga yang industri otomotif kita lakukan, yang diuntungkan adalah semua pihak yang harus. Iya. Jadi di sini tentu yang tadi persaingan, industri, regulator memberikan kemudahan untuk investasi, yang diuntungkan adalah dari konsumen di Indonesia, penduduk nih. Terus Indonesia juga akan wajahnya akan masuk ke dari negara berkembang maju menjadi negara maju. Mobil-mobil kita bagus-bagus sih. Ya. Gitu kan. Terus yang kedua, yang diuntungkan lagi siapa? Tentu pemain di industri otomotif. Yang di sini dengan volume yang banyak, kita tentu akan ada, katakan perusahaan tentu akan ada profitable. Artinya profitable, mereka bisa investasi. Ya, reinvest lagi. Di sini juga menyerap tenaga kerja. Jadi semuanya, dan pemerintah juga mendapat pemasukan. Iya. Akhirnya semua end to end industri semua akan diuntungkan dengan majunya industri otomotif di Indonesia. Iya, Gitu. maksudnya artinya jangan terlalu melihat jarak pendek terus, tapi lihatnya long termnya. Betul. Jadi kalau saya tentu akan menjadi sangat katakanlah kurang populer ya tentu di pemerintahan apabila dia memberikan subsidi ini hybrid, plug hybrid semua sama nih dengan elektrik misalnya. Tentu akan ada adjustment sedikit di penerimaan pendapatan negara dari pajak. Yes. Tapi kan setelah itu kita long run-nya, kalau kita yang tadi saya bilang dari 1.000 kepala keluarga menjadi 200, bayangkan 2 juta kendaraan, double tenaga, semua sales industri komponen akan double. Tentu itu akan lebih Ya impactnya tuh turunannya tuh sebenarnya lebih masif sebenarnya. Gitu.
Masuk. Keren. Nah, sekarang ngomongin balik di Gias lagi deh kita. Oke. Gimana nih? Yang paling diandalkan apa atau mungkin next-nya akan membawa produk apa lagi gitu? Oke, mungkin ini ada pergeseran sedikit kayaknya sesuai dengan kondisi ekonomi dengan naiknya fuel prices yang di tahun 2025 yang juaranya BJ40 di Gias ICE waktu itu ICE, tapi sekarang bergeser ke hybrid BJ30 disusul, katakan mobil listrik ini sudah mulai menyusul lah gitu. Sudah mulai menyusul, saya rasa nanti ujungnya BJ30 atau mobil listrik ini, setelah itu BJ40. Jadi jagoan kita memang di hybrid dulu, EV baru ICE. Kenapa saya pikir yang Asphok ini katakanlah kita bisa jadi yang pertama atau kedua di hybrid, karena brand kita untuk memasukkan mobil listrik ini masih relatively masih introduction. Oke. Kita ini baik baru memasukkan mobil listrik, kita lagi kencengin untuk mobil test drive. Gitu, mencengkan mobil test drive kita di mana competition dengan price range yang sama itu sudah sangat katakanlah banyak dari brand-brand lain. Yeah. Tapi the consumer like need to know that the car is actually we are giving more benefit, advanced technology. Contoh kayak T1 ini self parking. Ya. Ini dia self parking nih. Ya kan? Ini fitur yang banyak viral nih kemarin ini. Viral katanya. Gimana maksudnya apa nih self parking, maksudnya apa yang bisa dielaborasi dari sini? Jadi kita melihat bahwa kehidupan di metropolitan itu sangat padat waktu. Jadi bagaimana juga untuk kemudahan parkir yang mana kendaraan kiri kanan very tight. Ya. Saya sendiri kalau misalkan parkir mobil kiri very tight itu kadang-kadang maju mundur beberapa kali gitu. Iya. Kadang-kadang bannya nggak kiri sama kanan nggak rata. Kadang nggak lurus juga. Nggak lurus atau nggak rata kiri kanan jaraknya. Nah ini dengan ya enak. Sama juga pada saat kita mau keluar. Nggak confident, takut baret mobil pada saat belok ke kirinya. Takut. Nah, dengan ini self auto parking ini sangat memudahkan ya, terutama ya kita bukannya laki-laki ya, tentu istri kita ataupun anak perempuan yang baru belajar nyetir. Udah sangat nyaman gitu. Nyaman sekali. Nggak, kemarin aku udah coba juga dan agak deg-degan juga karena waktu itu coba detail very tight Pak. Jadi kayak wah nyampe kan nih tapi ternyata lemesin aja dan itu memang mepet banget dan dia jago juga nih ya. Iya, ternyata presisi. Jadi mereka ngitungnya presisi. Gokil loh. Jadi intinya satu fitur kayak apa ini automated parking assist ini akan jadi tren juga ke depannya. Pasti. Karena akan memudahkan ketika kita berkendara harian. Betul. Ini kan self-driven car ya. Jadi mobil yang memang katakanlah seperti di negara maju memang jarang menggunakan driver. Ya kan, tapi menggunakan driving sendiri kayak misalkan ya anak kita. Ada L2 juga di sini. Ada L2 semua. Setelah itu ada salah satunya ini mobil ini bisa jadi pahlawan. Kenapa tuh? Rescue V2V. V2V. Jadi pada saat ada mobil lain baterainya habis. Jadi kita bisa nyumbang baterai. Bisa ngecas. Jadi seperti power bank yang ngecas mobil lain. Betul, termasuk juga kalau di rumah kemarin di Bintaro by the way mati lampu jam 5 pagi sampai termasuk Pondok Indah katanya ada yang rusak gitu di situ. Gitu. Sorry ini ada. Asik. Ini udah langsung jawabnya langsung pakai ini ya. Unit di mobil, gila. Ya maksudnya kita akan adapt juga dengan teknologi di mobil juga ya. Betul. Dan ini akan memudahkan keseharian kita intinya seperti itu ya. Betul. Oke. Jadi intinya adalah kalau orang ke Gias pasti banyak sekali brand yang bisa kita sarankan adalah coba dulu. Saya rasa gitu. Jadi kita melihat bahwa teknologi semakin tinggi, terus values, bagaimana kita perceive. Jadi nggak semua mobil dari China selalu katakanlah dari sisi harga, Ya. Tapi benefit apa yang kita dapatkan. Betul. Terus kita juga yang tadi saya bilang bahwa kita nyaris duduk di mobil ini ketiga lebih lama setelah di rumah atau di kantor, di rumah dan di mobil. Jadi bagaimana kita sangat nyaman, tireless, terus semua ada kendaraan di situ memberikan katakanlah kenyamanan buat kita. Saya berbicara spesifik dari mulai comfort, materialsnya, terus juga bagaimana pelayanan dari brand tersebut. Nah, itu yang memang harus diperhatikan. Gitu. Ya gini, maksudnya gini. Jadi orang itu udah tahu kebutuhannya tuh apa, dia tiap hari ngapain aja. Jadi datang coba mobilnya itu akan menyesuaikan. Oh ternyata tuh gue tuh suka ya sama
panoramik yang gede banget contohnya. Yeah. Atau mungkin gue tuh suka kalau misalnya dengan tampilan-tampilan yang modern kayak gini gitu. Betul. Jadi jangan, tadi Pak Dani bilang jangan selalu berpatokan pada harga. Betul. Tapi sesuaikan juga dengan kebutuhan kita gitu. Kalau misalnya emang kita sesuai dengan kebutuhan, kita bayar lebih sedikit pun, lebih mahal dikit pun nggak ada masalah sebenarnya, karena ya emang kebutuhan kita seperti itu gitu. Betul. Jadi kita lihat bahwa ada segmen kalau misalkan dilihat dari kebutuhan kita seperti apalah. Jadi apakah memang ini kategori, contoh kayak misalkan kita lihat, kita juga punya kendaraan yang memang kita akan coba masukkan untuk, katakanlah untuk fleet taxi. Tapi kalau misalnya untuk fleet taxi, apakah memang kita perhatikan apakah yang diperlukan misalkan ADAS atau panoramik, mungkin nggak perlu. Nah, hal seperti itu yang memang harus kita lihat, touch and feel. Touch and feel itu. Touch and feel, jadi kalau misalnya kita kan diberikan indera, jadi indera perasa, penglihat, pendengar, semua. Nah, hal itu yang harus kita touch, bahwa kita gunakan sehingga kita lihat, kita assess satu kendaraan itu, ini hal apa, mobil ini apakah yang memang kita perlukan, kita butuhkan. Betul. Kadang-kadang tuh hal-hal kecil itu bisa membuat ngedrop juga gitu. Maksudnya kayak ini setirnya cocok tapi tombol-tombolnya kurang nih sebenarnya gua gitu. Itu selera biasanya. Iya kan? Iya, betul. Itu dia, kadang-kadang itu emang perlu datang dan nyobain langsung Harus. aja gitu. Karena gini, karena semua kendaraan yang ditawarkan di sini sangat banyak. Sehingga kita harus coba. Kita coba bagaimana rasakan pegang setirnya, duduk. Terus kebutuhan kita misalnya kayak gini, oh ini ruangan kabin apa kompartemennya gede ya? Iya, contoh kayak misalkan mobil ini, walaupun katakanlah kita bukan big SUV, MPV, tapi ada, kalau nggak salah di sini ada storage kurang lebih ada lebih dari 30 storage. 30 storage. Jadi kayak untuk minuman ini taruh di sini, Ya, semua cup holdernya semua. Ini juga dalam banget. Gitu. Terus semua ada kurang lebih ada 39 storage yang bisa diakomodir untuk kendaraan ini. Jadi ya tentu ini edukasi yang katakanlah cukup fast dalam 3 tahun terakhir, bagaimana teknologi ADAS menjadi hal yang sangat lumrah ada di satu kendaraan. Bagaimana katakanlah tadi dengan suspensi yang nyaman, tapi harus kombinasi lagi dengan reliability produk tersebut. Asik. Ya itu kan, jadi karena tadi yang saya bilang bahwa Baik ini kan terafiliasi atau satu grup dengan Mercedes-Benz. Jadi Baik ini memegang saham terbesar satu entity di Mercedes-Benz Group 9,9%. Mercedes-Benz juga punya saham di Baik 9,5%. Artinya kita tahu Mercedes-Benz adalah salah satu brand tertua untuk otomotif di dunia. Gitu. Dan kita terkenal baik dari untuk kemewahannya, terkenal juga dengan sportivitasnya. AMG, malahan mereka juga ikut di Formula One. Nah ini dengan kerjasama dengan Baik, tentu Baik tidak perlu terlalu banyak repot untuk mencari desainer, untuk mencari apa, karena mereka saya coba in-house dari Mercedes-Benz yang memang bisa diadaptasi dan disesuaikan dengan segmen dan positioning dari produk tersebut. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk dulu guys. Gile. Oke. Kayak ini udah panjang lebar tinggi terkait industri otomotif yang udah kita bahas. Mungkin Pak Dani ada kata-kata atau terakhir yang ingin disampaikan soal Baik atau soal produk atau soal apapun deh. Monggo silakan Pak. Ya tentu kami dengan sangat senang akan menunggu para pemirsa dari Sindo untuk bisa mencoba kendaraan kami. Datang ke Gias? Datang ke Gias, jadi masih sampai hari Minggu. So we can have a free coffee, Asik. so we have a free ice cream. So we talk about the car, kita bakal advising seperti apa kendaraan yang memang bisa menjadi menemani lah. Jadi pemirsa Sindo untuk kehari-harian ke depan. So we have a best sales advisor di booth kita. Gitu. Asik, luar biasa, mantap. Oke, itu aja. Ada lagi? Saya rasa sih itu. Thank you. Sukses buat Sindo juga. Thank you. Sukses buat Baik Indonesia ya. Thank you. Oke. Itu guys, jadi obrolan kita panjang lebar tinggi udah luar biasa, banyak banget yang kita bahas. Thank you sudah nonton, sampai ketemu lagi di episode Autotech Sinunus selanjutnya. Gua Cadan, Pak Dani. Saya Dani ya. Pamit, terima kasih.